Selamat siang YouTuber sekalian, kita bertemu kembali di Ngopini. Kali ini kita berganti format acara karena sebelumnya banyak pembicara dan kita adaptasi dengan perkembangan. Kali ini kita akan masuk dengan pola yang lebih intim dan ngobrol-ngobrol, tapi semoga tetap bernas. Dan tema yang akan kita diskusikan kali ini adalah mengenai dampak pemotongan anggaran terhadap pelestarian hutan dan spesies di Indonesia. Kita tahu bahwa melalui media massa juga banyak beritanya bahwa saat ini Kementerian Kehutanan anggarannya dipotong 1,2 triliun. Biasanya KLHK atau sekarang bernama Kementerian Kehutanan selalu dapat anggaran 5 sampai 6 triliun dan sekarang 3, sekian triliun gitu. Jadi intinya dipotong sekitar 1,2 triliun. Apa yang terjadi nanti kita akan diskusikan, dan bersama saya telah hadir Pak Samedi, Dr. Samedi. Saya sudah kenal beliau sejak 20-an tahun lalu ketika beliau di Kementerian Kehutanan menggawangi CITES di Indonesia, bagaimana kuota satwa dilindungi perdagangannya dan bagaimana menjaganya. Dan Pak Samedi saat ini menjadi namanya program direktur TFCA Sumatera. Program direktur TFCA Sumatera yang diadministrasi oleh Yayasan Kehati. TFCA Sumatera itu adalah program konservasi yang debt nature swap, bagi pembayaran utang kita dikonversi menjadi atau diswap menjadi program konservasi di Indonesia. Nah, Pak Samedi, selamat datang di Ngopini. Terima kasih Bang Timur. Ya, apa yang Pak Samedi bisa dengar atau tahu mengenai pemotongan anggaran ini saat ini? Ya, agak rada-rada terkejut sih. Gitu. Kita sementara ingin meningkatkan ekonomi kita, tapi anggaran pemerintah banyak dipotong gitu, sehingga apakah ini tidak kontraproduktif gitu. Tapi kita bisa lihat karena tujuan pemotongan anggaran ini kan efisiensi gitu ya, efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terlalu urgent gitu ya, tapi sehingga kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul urgent kita harapkan sih masih tetap bisa jalan gitu Bang Timur. Kalau diarahkan ke situ Pak Samedi, kita tahu bahwa sekarang kabinet kita tiba-tiba dengan wakil menterinya lebih dari 100, dan setiap menteri biasanya bawa gerbong-gerbong. Misalnya yang saya banyak dengar, misalnya saya tidak mengkonfirmasi ke Pak Samedi ini tapi Pak Menteri misalnya bawa 12-an orang dari yang merusak atau mengganggu birokrasi di dalam. Kejadian yang sama juga ada di menteri sebelumnya, punya pembisik-pembisik yang bahkan lebih sakti dari pejabat-pejabat di lingkup. Nah, apakah ini efisiensi atau justru inefisiensi baru gitu Pak Samedi? Kita masih belum tahu apa yang terjadi di dalam gitu ya. Misalnya membawa gerbong dengan anggaran mereka sendiri itu sih menurut saya fine gitu ya. Selama gerbongnya itu juga bisa mendorong menterinya atau membantu menteri untuk bisa lebih efektif, bisa lebih berkinerja lebih baik gitu, saya kira fine-fine aja. Tapi kita tunggu, ini 100 hari sudah ya, lebih 100 hari gitu ya. Mungkin kita tunggu juga kinerja menteri-menteri di kabinet Pak Prabowo Gibran ini, apakah bisa seefektif sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau tidak, kita bisa lihat nanti. Nah, kalau kita ke situ Pak Samedi, kita lihat saat ini kawasan hutan kita ada 120-an juta hektar. Sekitar kurang dari 30 juta hektar kawasan konservasi. Itu di atas kertas ya? Di atas kertas. Kalau kami mendatanya sekitar 17 sampai 19 juta hektar yang hanya tutupan hutan. Jadi artinya banyak yang bukan tutupan hutan. Yeah. Banyak desa dalam kawasan konservasi misalnya. Artinya adalah secara keseluruhan ada 30-an juta hektar kawasan hutan yang tidak berhutan. Yeah.
entah kenapa juga kita tidak langsung lepas saja sekalian semuanya sehingga kemudian pemerintah fokus pada melindungi hutan. Nah, dalam situasi ini Pak Samedi, bagaimana Pak Samedi melihat efisiensi anggaran sini agar dia lebih dipakai untuk benar-benar melindungi hutan? Ya, saya tertarik ke itu tadi. Bagaimana kita taruhlah 90 juta hektar itu jadikan hutan permanen gitu. Kita ini otak saya kembali ke zaman masih TGHK dulu gitu ya. TGHK itu ada membagi menjadi hutan permanen dan hutan yang bisa dikonversi gitu ya. Nah, sekarang ini peraturan perundangan kita itu semuanya itu blended ke dalam status hutan. Jadi ada hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang bisa dikonversi. Nah ini semuanya ini memungkinkan ya dalam tanda kutip secara yuridis, secara undang-undang itu yang terketat bisa berubah menjadi yang di bawahnya, bisa di bawahnya, dan terus kayak gitu. Itu secara teoritis itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, apakah kita masih bisa mempertahankan hutan permanen ini menjadi permanen gitu? Itu ya kita tergantung siapa yang mungkin menjalankan undang-undang ini ke depan gitu ya. Terkait dengan efisiensi anggaran gitu ya. Ya memang yang 30 juta hektar kata Bang Timur tadi non hutan gitu. Ini kan memang memerlukan energi yang dalam tanda kutip sangat tinggi untuk membereskannya gitu ya. Dari dulu sampai sekarang itu mungkin kalau ada datanya itu nggak berkurang gitu ya. Malah nambah, Pak. Bisa jadi nambah. Saya misalnya ambil contoh kawasan Taman Nasional Tesodilo. 2/3 sekarang itu tuban sawit dan nambah lagi. Kami beberapa bulan lalu ke sana, kami menemukan bahkan banyak area yang petugas Taman Nasional saja nggak berani masuk. Padahal di dalam kawasan Taman Nasional dan di lapangan sudah dikuasai pekebun sawit misalnya gitu. Iya. Terkait dengan tadi masalah efisiensi anggaran gitu ya. Dan sebetulnya permasalahan konservasi kita lah, taruhlah kawasan konservasi gitu. Itu kan sebetulnya ada di dalam tanda kutip ya pengamanan. Kalau itu aman, itu kawasan itu akan terjaga gitu ya. Tapi bagaimana kita mengamankan itu salah satu kegiatan yang dipakai untuk mengamankan kawasan ini adalah patroli gitu. Selama kita paling tidak sebulan sekali kita kunjungi gitu ya, itu pasti orang akan takut gitu ya. Tapi kalau ada satu orang merambah, kemudian 2 orang, 3 orang didiamkan karena mungkin tidak pernah terlewati daerah itu gitu ya. Makin lama makin banyak, dan setelah banyak agak sulit kita akan menertibkannya gitu. Ini permasalahan dengan anggaran, dan sekarang anggaran untuk perjalanan gitu ya. Itu kan banyak dipotong tuh. Anggaran untuk perjalanan dinas gitu ya. Nah, perjalanan dinas itu termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya patroli ke sana gitu. Itu saya agak worry juga ya dengan itu gitu. Mudah-mudahan ini sih bisa ditanggulangi gitu ya. Bagaimana pemerintah perjalanan-perjalanan yang seperti ini janganlah gitu ya dipotong gitu. Saya agak mau menarik ke agak lebih ini ya, agak ke atas dulu ke Pak Samedi. Kan alasannya adalah efisiensi anggaran, efisiensi berarti ekonomis gitu ya. Harapannya kemudian lebih hemat penggunaannya. Saya kebetulan Auriga beberapa minggu lalu merilis data deforestasi 2024. 3 tahun berturut-turut terakhir naik terus deforestasi kita. Anggaran sekarang dikurangin. Pak Samedi akan melihat, ada nggak bagaimana Pak Samedi melihat ini? Apakah justru akan deforestasi akan meningkat nantinya dengan anggaran dipotong begini? Secara teoritis relevansinya itu ada gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa pengamanan dalam tanda kutip melalui patroli itu menjadi satu hal yang niscaya gitu ya, suatu keniscayaan gitu harus ada. Gitu. Nah kalau dengan itu ada aja gitu, itu
deforestasi tadi, kalau apa yang disitir Bang Timer itu terjadi, itu ada gitu. Apalagi dana itu nggak ada, jadi kesempatan untuk keliling kawasan itu menjadi jauh lebih kecil gitu kan, dengan pemotongan itu. Itu menurut saya sih secara teoritis itu bisa pasti terjadi gitu. Dan ini ya saya sampaikan lagi, saya imbauan kepada pemerintah, mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi. Ya. Nah kalau ini Pak Samedi, ini kan apa namanya niatnya agar lebih hemat, agar lebih. Nah bagaimana selama ini kan gini Pak Samedi, bagaimana menurut Pak Samedi pandangan yang melihat perlindungan hutan itu cost center. Yang ada di pikiran saya membayangkan yang ada di pikiran Pak Presiden dan Wapres dan Parlemen, jaga hutan itu adalah biaya gitu. Nah, apa hubungannya ke ekonomi? Karena ada juga misalnya di internasional mulai banyak argumen bahwa hutan lestari itu adalah infrastruktur dasar ekonomi. Gimana bisa ekonomi berjalan kalau banjir terus, kebakaran terus dan seterusnya. Nah, gimana Pak Samedi melihat pemotongan anggaran ini nanti dampaknya ke tadi terganggunya infrastruktur dasar ekonomi? Memang kalau kita bicara secara ekonomi, kita memang harus hitung-hitungan itu ya, cost and benefit-nya itu ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa perlindungan hutan itu suatu keniscayaan gitu ya. At any cost harusnya gitu ya. Karena dampak dari kerusakan hutan, taruhlah deforestasi misalnya tadi gitu, itu ke bawahnya banyak gitu ya. Bencana dan sebagainya, itu cost-nya akan jauh lebih banyak daripada kalau kita mencegah gitu ya. Iya, mencegah dengan menyisihkan atau menginvestasikan biaya untuk perlindungan itu gitu ya. Nah, ini memang tugas pemerintah gitu ya. Perlindungan terhadap ekosistem, terhadap sumber daya alam kita itu tugas pemerintah, karena donor dan sebagainya itu agak berpikir dua kali kalau mau menginvestasikan dananya ke kegiatan-kegiatan yang seperti itu ya, termasuk kayak pengamanan gitu, polisi, tentara dan sebagainya, nggak mungkin kan itu anggaran dari donor gitu. Nah ini sama lah gitu. Nah kalau ini Pak Samedi, dalam situasi seperti sekarang, bagaimanapun sudah menjadi kebijakan nasional atau keputusan nasional bahwa anggaran akan dipotong. Menurut Pak Samedi bagaimana baiknya KLHK atau Kementerian Kehutanan, Kemenhut, apa respon terbaiknya? Toh nggak mungkin juga menolak gitu, tapi tindakan-tindakan? Banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan. Nah, kita sekarang ini sudah terjadi dan itu menjadi policy, menjadi kebijakan pemerintah, dan itu harus dijalankan. Nggak mungkin pemerintah sudah melakukan sesuatu terus ditarik lagi kayak gitu, itu kan nggak elok juga gitu. Nah, sekarang yang bisa dilakukan adalah menggandeng mitra gitu. Kita sebagai lembaga-lembaga civil society atau masyarakat sipil itu banyak potensinya untuk membantu gitu ya. Kita punya hubungan dengan donor, dengan bahkan juga mungkin sektor swasta gitu ya. Bisa juga dikelola dengan baik sepanjang itu untuk tujuan kemaslahatan umum gitu ya. Kemaslahatan umum, konservasi lah taruhlah karena kita bicara mengenai konservasi gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya itu tadi. Tapi saya banyak berkomunikasi dengan donor, mereka justru agak putus asa dengan pemerintah Indonesia kira-kira gitu. Mungkin saya nggak tahu Pak Samedi mungkin cerita dengan rejim saat ini, tapi rejim sebelumnya untuk bertemu saja susah gitu. Gimana kemudian pihak ketiga atau donor atau swasta bisa masuk kalau berkomunikasi susah, dicurigai gitu? Ya, saya melihat rejim ya, kalau kita bicara rejim atau kabinet yang sekarang ini itu jauh lebih terbuka daripada sebelumnya gitu ya. Kita sebagai masyarakat sipil sangat welcome untuk bekerja sama, untuk membantu pemerintah atau bekerja bersama dengan pemerintah melakukan sesuatu yang sifatnya baik ini. Kita mendorong pemerintah dan juga kita melakukan sesuatu yang sifatnya juga
ini ada tugas pemerintah yang kita juga ikut mencapainya gitu ya. Sehingga capaian masyarakat sipil ini, NGO, LSM ini juga menjadi capaian pemerintah. Bangsa, capaian negara gitu betul. ya. Kalau kita melaporkan ke dunia internasional itu, ini kerjanya pemerintah Indonesia, bukan hanya kerjanya Auriga, kerjanya KHT, itu bukannya itu, tapi ini pemerintah Indonesia gitu. Itu banyak hal. Jadi Pak Samedi melihat peluang itu dengan Pak Menteri yang baru misalnya gitu akan, karena memang kita lihat misalnya yang tadinya WWF misalnya sangat diantipati oleh kementerian, saat ini MOU-nya dilakukan lagi, Norway dan berbagai donor-donor lain, kedutaan-kedutaan negara lain makin banyak bertemu dengan Pak Menteri, kita lihat di medsosnya. Jadi Pak Samedi yakin ini bahwa iklimnya sudah terbuka untuk berkolaborasi. Saya melihat peluang itu cukup besar, mungkin bahkan sangat besar gitu ya. Pak Menteri sangat welcome dengan kita ini yang dulu mungkin agak terbatas gitu ya pergerakannya gitu ya. Sekarang begitu bisa lebih bebas mengekspresikan apa yang kita ingin bantu ke pemerintah gitu ya. Walaupun kita sama-sama gitu. Kita juga bekerja untuk Republik ini dalam hal atau dalam poin-poin masalah dengan cara kita gitu ya. Dengan cara kita yang pasti tidak bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh dimandatkan konstitusi gitu ya. Iya itu. Saya melihatnya gini Pak Samedi, dulu kan ada banyak sebenarnya inisiatif melindungi hutan tropis di sana di negara dari komunitas internasional. Dulu ada LIP, sekarang Norway juga ada RBP-nya, ada FCP-nya World Bank dan seterusnya. Yang pada intinya adalah ingin membantu pelestarian hutan. Nah, sekarang misalnya berhasil menggalang namanya Tropical Forest Forever Facility. Setiap hektar hutan, yang penting jangan mengalami deforestasi sampai 0,5%, akan dibayar $4 per hektar per tahun. Kalau saya hitung kita punya tutupan hutan saat ini 95 juta hektar. Dikalikan itu dirupiahkan, saya ngitung itu 6 triliun, hampir 6,1 triliun. Lebih besar dari anggaran KLHK dulu atau Kemenhub. Pak Samedi kira-kira melihatnya apa yang harus kita lakukan agar inisiatif-inisiatif seperti ini masuk ke Indonesia? Ya, kita bisa sebetulnya masuk ke situ. Hanya memang selama ini gitu ya, yang kita baca dari apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan pemerintah, bahkan ada di dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah itu dalam tanda kutip sangat hati-hati di dalam menyikapi peluang-peluang, boleh bicara gitu ya, dengan inisiatif-inisiatif internasional seperti itu gitu ya. Saya sebagai orang Indonesia gitu ya setuju saja sih dengan kehati-hatian itu. Tapi memang kehati-hatian itu perlu disampaikan dengan dasar justifikasi yang betul-betul benar, saintifik gitu ya. Nggak perlulah kita setiap ada inisiatif dari internasional dan sebagainya kita curiga gitu ya. Curiga dulu gitu ya. Mungkin nggak gitu juga gitu ya. Harusnya mungkin kita terima dulu gitu. Kita hitung-hitung apa untung ruginya dan interest. Nggak mungkin orang membantu tanpa interest kan gitu ya. Pasti ada. Nggak gitu ada makan siang yang gratis. Nggak ada makan siang gratis kecuali makan siang gratis untuk anak-anak gitu ya. Oh, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis gitu. Itu ada. Tapi secara umum makan siang gratis itu tidak ada gitu ya. Nah ini kita perlu hitung-hitungan itu gitu. Saling menguntungkan lah, kalau dia menginginkan segini kita dapat segini dan itu tidak merugikan kedaulatan kita, itu menurut saya sih kita welcome gitu Pak. Welcome aja gitu ya. Kalau mengenai ininya Pak Samedi, kan bagaimanapun ini adalah dari inisiatif orang-orang yang punya informasi. Mereka bisa bayar untuk dapat informasi dan mereka tahu sebenarnya situasi kita. Dan kadang mereka agak khawatir juga karena kinerja kita. Kadang-kadang kan laporan kita yang penting baik-baiknya gitu. Padahal kita jujur terbuka saja gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menepis bahwa enggak, kita memang begini loh gitu. Jadi
Iya, salah satunya memang dengan meningkatkan kinerja gitu. Apa yang kita lakukan itu benar-benar menghasilkan apa yang memang sudah digariskan gitu ya. Ambil contoh lah gitu ya. Ini sekarang donor itu agak enggan untuk menginvestasikan dananya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak sustainable. Oke. Contohnya patroli gitu ya. Patroli pengamanan dan sebagainya. Kita balik lagi ke awal tadi gitu ya. Patroli pengamanan gitu. Karena pertama itu tidak sustainable. Proyek donor itu kan biasanya basisnya project gitu ya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kayak gitu. Setelah selesai Gimana lanjutannya? gimana lanjutannya, dan sustainability-nya harus ada gitu. Itu yang proyek-proyek sekarang, donor-donor sekarang itu menghitung sustainability gitu ya. Kalau dia invest sekian gitu, apa hasilnya, dampaknya apa, dan kelanjutannya seperti apa. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak patroli, pengamanan itu tidak sustainable karena begitu proyek selesai, ya selesai. Harus diteruskan oleh pemerintah gitu. Itu kalau pemerintah itu, atau cari donor lain ya. Sekarang ini kesulitan kita mencari donor yang kegiatannya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi kalau ya ini tadi dengan statement bahwa kita perlu menunjukkan keberhasilan kita dari uang yang ditanamkan di sini gitu ya. Sebagai contoh di Ujung Kulon lah, kita sangat sedih gitu ya dengan kondisi gitu ya, sudah bertahun-tahun melalui kerja pemerintah dengan bantuan donor juga kayak gitu. Tapi 26 ekor badak tiba-tiba hilang gitu. Dilaporkan hilang gitu ya. Mati dan sebagainya gitu. Itu 26 ekor dari taruhlah 70-an kan gitu. Itu kan lebih dari 30%. Signifikan gitu ya. sekali. Sangat signifikan gitu. Dan itu kan sangat menohok gitu ya bagi donor. Terus ngapain gitu? Uang saya selama ini ngapain? Uang saya selama ini dipakai untuk apa gitu ya? Hal seperti itu sangat dipikirkan oleh donor sekarang ini gitu. Makanya kita agak kesulitan mencari donasi dari dunia internasional untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti itu. Oke.